Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Zaidy Putrata dengan NIM 2295106 dari kelompok 26, Praktikum Sistem Kendali Teknik Elektro Universitas Andalas. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi modul 2 yaitu mengenai kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu diagram blok sistem kendali. Nah, diagram blok merupakan diagram yang menunjukkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Diagram blok terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu sinyal, yang kedua yaitu subsistem, yang ketiga yaitu summing point, dan yang keempat branch point. Sinyal adalah garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu kendali sistem. Kemudian subsistem merupakan blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Kemudian summing point yang merupakan titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal. Dan branch point merupakan titik percabangan antara dua sinyal. Nah, ini merupakan contoh diagram blok sistem kendali di mana terdapat input atau masukan berupa RS, kemudian keluaran atau output berupa CS, dan terdapat sistem GS dan sistem HS. Nah, di sini terdapat summing point dan garis sinyal yaitu RS, kemudian garis sinyal ES, kemudian garis sinyal CS, dan garis sinyal BS. Nah, untuk branch point itu ada satu yang mana menghubungkan dari CS ke HS. Nah, untuk ES sendiri itu eh, merupakan eh, penjumlahan antara RS dengan BS. Nah, selanjutnya yaitu hubungan dan modifikasi diagram blok. Hubungan dari diagram blok sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu hubungan seri dan hubungan paralel. Untuk hubungan seri itu bisa kita lihat pada diagram blok ini, di mana dari X1S menuju X2S dan X3S. Nah, dari blok diagram tersebut bisa kita tuliskan persamaannya X2S sama dengan X1S dikali G1S. Dan X3S sama dengan X2S dikali G2S. Dan ketika kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, maka menjadi X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Dan yang kedua itu hubungan paralel. Hubungan paralel ini eh, juga terdiri dari dua subsistem. Pertama yaitu X2S sama dengan X1S dikali G1S. Dan X3S merupakan eh, sama dengan X1S dikali G2S dan terhubung pada summing point. Kemudian kita bisa tuliskan persamaan yaitu X2S sama dengan X1S dikali G1S dan X3S sama dengan X1S dikali G2S. Kemudian pada blok diagram di atas terhubung di titik penjumlahan sehingga X4S sama dengan X2S dikurang X3S. Nah, kenapa dikurang? Dikarenakan X3S masuk ke summing point negatif sedangkan X2S masuk ke summing point positif. Sehingga menjadi X4S sama dengan X2S, maaf X1S dikali G1S dikurang G2S. Selanjutnya kita masuk ke modifikasi diagram blok. Nah, modifikasi diagram blok ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Dan bisa kita lihat ini merupakan percabangan dari sebelum sistem. Kemudian ketika kita pindahkan ke setelah sistem akan terdapat subsistem baru yaitu A. Sehingga kita bisa tuliskan persamaannya X1 dikali G dikali A sama dengan X1. Maka bisa kita coret X1 dan mendapatkan A sama dengan 1 per G. Selanjutnya yaitu diagram pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, ini merupakan titik percabangan setelah sistem dan kita geserkan ke sebelum sistem menjadi eh, X1 X1 dikali A. Maka kita bisa rumuskan X1 dikali A sama dengan X1 dikali G. Kita coret X1 maka mendapatkan A sama dengan G. Nah, yang ketiga yaitu pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Dan ini merupakan bentuk diagram dari uh, summing point yang sebelum sistem terdapat
X1 dan X2, kemudian ada sistem G dan keluaran X3. Kita pindahkan samping-nya ke setelah sistem dan terdapat subsistem baru yang yaitu A. Untuk sebelum sistem, persamaannya yaitu X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali G, X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali G. Nah, untuk yang eh, setelah sistem, menjadi X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali G. Nah, bisa kita eh, samakan, yaitu menjadi X1 kali G dikurang X2G sama dengan X1G dikurang X2A. Sehingga kita dapatkan G sama dengan A. Yang keempat yaitu pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Ini merupakan kebalikan dari yang sebelumnya. Kita langsung saja eh, kebersamaan dapatkan X3 sama dengan X1G dikurang X2. Dan ketika dipindahkan ke sebelum sistem menjadi X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali A dikalikan dengan G. Dan kita bisa samakan X1 dikurang X2A dikali G sama dengan X1G dikurang X2. Kemudian X1G dikurang X2 dikali A dikali G sama dengan X1G dikurang X2. X2 dikali A dikali G sama dengan X2. Bisa kita cari X2 dan dapatkan A sama dengan 1 per G. Selanjutnya yaitu sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama yaitu sistem kendali lingkar terbuka. Nah, sistem kendali lingkar terbuka ini merupakan sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik atau feedback. Bisa kita lihat ini merupakan diagram blok dari sistem kendali lingkar terbuka, di mana terdapat inputan berupa RS, kemudian sistem berupa GS, dan output atau keluaran berupa CS. Sehingga kita bisa langsung menuliskan fungsi alihnya yaitu CS per RS sama dengan GS. Nah, untuk keluaran atau output sistemnya yaitu CS sama dengan RS dikali GS. Yang kedua yaitu sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup merupakan sistem kendali yang memiliki umpan balik atau feedback. Nah, ini merupakan bentuk dari diagramnya, yang mana bisa kita lihat ini terdapat feedback atau umpan balik yaitu HS. Kita bisa bikin persamaan fungsi alihnya. CS merupakan ES dikali GS. Dan ES merupakan RS dikurang BS. Dikarenakan BS masuk ke summing point negatif, sehingga dikurang. Kemudian BS merupakan sama dengan CS dikali HS. Kemudian kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan menjadi ES sama dengan RS dikurang CS HS. Dan kita substitusikan lagi persamaan 4 ke persamaan 1 menjadi CS sama dengan RS dikurang CS HS dikalikan dengan GS. Kemudian kita kalikan GS ke dalam sehingga menjadi CS sama dengan RS GS dikurang CS HS GS. Kita pindah luaskan menjadi CS tambah CS HS GS sama dengan RS GS. Yang kita keluarkan CS-nya menjadi CS dikalikan dengan 1 ditambah GS HS sama dengan RS GS. Sehingga untuk fungsi alihnya bisa kita dapatkan CS per RS sama dengan GS dibagi 1 ditambah GS HS. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, untuk sistem kendali lingkar terbuka itu kurang stabil dan teliti, kemudian lebih mudah dibuat, tidak ada umpan balik, dan juga murah. Nah, untuk sistem lingkar tertutup itu lebih stabil dan teliti, lebih susah dibuat, terdapat umpan balik atau feedback, dan mahal. Selanjutnya yaitu pengendali PID. Controller PID digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Performansi sistem yang baik dapat mengurangi atau menghasilkan nilai error steady state dan meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Nah, pengendali PID ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu pengendali proporsional. Nah, pengendali proporsional ini merupakan jenis kontrol yang menghasilkan output sebanding dengan input. Nah, ini merupakan bentuk diagramnya terdapat sistem KP atau konstanta proporsional. Dan dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan UT atau sinyal kontrol U sama dengan KP atau konstanta proporsional dikali ET atau
sinyal error. Nah, dalam domain Laplace bisa kita tuliskan US per ES sama dengan KP. Nah, untuk karakteristik dari pengendali proporsional itu sendiri, yang pertama jika KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rise time akan semakin lama. Kemudian yang kedua, jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat atau mendekati steady state dan rise time akan semakin singkat. Yang ketiga, jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil atau ada overshoot dan juga oscillasi terlihat jelas. Yang keempat, nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tetapi tidak menghilangkannya. Nah, pengendali yang kedua yaitu pengendali integral. Pengendali integral merupakan jenis kontrol yang menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk diagramnya. Terdapat KI per S. Dalam pengendali integral, nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KI dikali integral dari 0 T dari ET dt. Dan dalam domain Laplace bisa kita tuliskan US per ES sama dengan KI per S. Untuk karakteristik dari pengendali integral, yang pertama itu keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua yaitu ketika sinyal ESS 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga, jika sinyal ESS tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI atau konstanta integral. Nah, konstanta integral atau KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Nah, selanjutnya yaitu pengendali derivatif. Pengendali derivatif merupakan jenis kontrol yang menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, namun tidak dapat mengeluarkan output tanpa ada perubahan input. Nah, bentuk diagram blok dari derivatif adalah seperti ini. Nah, kemudian pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E dinyatakan dalam persamaan, yaitu UT per ET sama dengan KD atau konstanta derivatif dikali dengan turunan ET yaitu DET per DT. Ketika dalam domain Laplace bisa kita tulis US per ES sama dengan KDS atau konstanta derivatif. Untuk karakteristiknya, yang pertama yaitu pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Yang kedua, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD atau konstanta derivatif dan laju perubahan error. Yang ketiga, pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Yang keempat, yaitu dengan meningkatkan nilai KD atau konstanta derivatif, dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Nah, berdasarkan karakteristik pengontrol diferensial ini umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunaknya. Kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada kontroler lainnya. Selanjutnya yaitu pengendali proporsional integral, yaitu jenis kontrol yang menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, namun tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Nah, terdapat summing point pada blok diagramnya, dan bisa kita tuliskan persamaannya berdasarkan gambar diagram bloknya, yaitu UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI dikali integral 0 menuju T ET dt. Nah, dengan KP adalah suatu penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral, dalam domain pas bisa kita tulis US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah 1 per TIS atau waktu integral sama dengan KP dikali 1 per T. 1 ditambah TIS dibagi TIS. Untuk karakteristik dari pengendali proporsional integral, yang pertama yaitu adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respon sistem. Yang kedua, tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Yang ketiga, responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Dan yang keempat yaitu nilai overshoot-nya tinggi. Nah, P dan I controller ini memiliki karakteristik yang sama dalam hal rise time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP atau konstanta proporsional harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI atau konstanta integral
diambil lebih besar dari KP karena diinginkan untuk meniadakan steady state error. Jika KP lebih besar dari KI, maka steady state error-nya tidak dapat dihilangkan. Nah, selanjutnya yaitu pengendali proporsional derivatif. Nah, ini merupakan jenis kontrol untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional, di mana bentuk diagram dari pengendali proporsional derivatif ini adalah seperti ini. Kemudian dari gambar tersebut bisa kita tuliskan persamaan T sama dengan KP dikali ET ditambah KP dikali TD dikali DET per DT atau turunan dari ET. Nah, dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dan dalam domain Laplace bisa kita tuliskan US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TDS atau waktu derivatif. Nah, untuk karakteristik dari pengendali proporsional derivatif itu sendiri, yang pertama yaitu respons sistem sangat cepat, kemudian overshoot-nya rendah, dan yang ketiga yaitu kerja dari diferensial kontrada saat nilai error-nya berubah. Selanjutnya yaitu pengendali proporsional integral derivatif. Nah, jenis kontrol ini merupakan jenis kontrol yang menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan juga derivatif. Nah, ini merupakan bentuk blok diagram dari pengendali ini. Misalnya langsung kita tuliskan persamaannya, T sama dengan KP dikali ET ditambah KP dibagi TI dikali integral 0 menuju T dari ET dt ditambah KP dikali TD dikali DET per DT. Nah, dengan KP adalah suku penguatan proporsional, TI adalah waktu integral, dan TD adalah waktu derivatif. Ketika dalam domain atas bisa kita tulis US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TIS ditambah TI dikali TDS kuadrat dibagi TIS. Untuk karakteristik, dari pengendali ini, yang pertama itu memperbaiki respons transient, yang kedua itu menghilangkan nilai error steady state, dan yang ketiga yaitu mengurangi overshoot. Nah, ini merupakan tabel perbandingan antara pengendali PID yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Yang pertama yaitu proporsional, itu menurunkan rise time, meningkatkan overshoot, perubahan kecil pada setting time, dan menurunkan atau mengurangi steady state error. Untuk pengendali integral itu menurunkan rise time, meningkatkan overshoot, meningkatkan setting time, dan mengeliminasi atau menghilangkan steady state error. Ketiga yaitu pengendali derivatif, itu perubahan yang kecil pada rise time, kemudian menurunkan overshoot, menurunkan setting time, dan juga perubahan kecil pada steady state error. Selanjutnya kita masuk ke parameter tanggapan peralihan PID. Nah, yang pertama yaitu time constant atau TC yang merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Kemudian parameter yang kedua yaitu rise time atau TR yang merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% hingga 100%, 10% hingga 90%, dan 5% hingga 95% dari nilai akhir. Nah, parameter yang ketiga yaitu setting time atau TS yang merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Parameter yang selanjutnya yaitu delay time atau TD yang mana TD merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Parameter selanjutnya maksimum percent overshoot atau MP, yang merupakan nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Di mana rumus dari MP itu sendiri yaitu persen MP sama dengan CTP dikurang C hingga dibagi C hingga dikali 100%. Selanjutnya time peak atau time TP, yang mana time peak merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, di sini merupakan grafik dari parameter-parameter tersebut, di mana terdapat MP, TD, dan TR, TP, dan TS. Nah, TD itu delay time delay itu 0,5. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu metode penalaan atau tunning PID. Ini terdiri dari 3 metode. Yang pertama metode trial dan error. Metode trial dan error ini dalam tunning PID atau proporsional integral derivatif adalah salah satu pendekatan
yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter parameter PID untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Nah, metode yang kedua yaitu metode Ziegler-Nichols. Metode Ziegler-Nichols adalah metode heuristik yang digunakan untuk mencatat pengontrol PID. Metode ini dikembangkan oleh John Ziegler dan Nathaniel B. Nichols pada tahun 1942. Metode tanding ini dilakukan dengan eksperimen atau asumsi model belum diketahui atau plan tidak diketahui. Metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum atau MP yaitu 25% terhadap masukan step. Nah, metode yang terakhir yaitu metode Cohen-Chorn. Cohen-Chorn merupakan pengembangan metode tanding PID dari metode Ziegler-Nichols. Metode Cohen-Chorn ini adalah versi yang lebih kompleks dari metode Ziegler-Nichols. Metode ini mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi perbedaannya dengan metode Ziegler-Nichols ini datang dengan fakta bahwa Cohen-Chorn memberikan waktu naik yang lebih cepat. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.